Debu pabrik baja dan deru kendaraan logistik barangkali sudah jadi lanskap akrab di Cilegon. Tapi hari itu, di halaman The Royal Krakatau yang disulap menjadi arena pameran alat berat, atmosfer kota industri itu sejenak berubah. PT Multikren Perkasa datang, bukan membawa janji, melainkan teknologi baru yang diklaim bisa mengubah cara kerja industri di kota baja itu, lebih efisien, lebih aman, dan lebih hijau. Multikren penyedia teknologi dan alat berat industri, bukan pemain baru di sektor konstruksi. Namun langkah mereka menjajaki Cilegon jadi penanda penting. Perusahaan mulai melihat kota ini bukan hanya sebagai pasar, tapi sebagai simpul strategis industrialisasi nasional. Adrianus menyebut Cilegon sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Klaim itu bukan tanpa dasar. Data BPS mencatat kontribusi sektor industri pengolahan di Banten mencapai lebih dari 40% PDRB wilayah. Dan Cilegon jadi episentrumnya. Melihat itu, Multikren masuk dengan senjata utama, yaitu efisiensi teknologi. Bersama mitra globalnya seperti Kato, Liber, dan Aman, mereka membawa produk alat berat terbaru yang diklaim mampu memangkas konsumsi bahan bakar, menekan biaya perawatan, dan memperpanjang usia operasional alat. Di tengah dorongan global untuk dekarbonisasi industri, Multikren pun tak mau ketinggalan. Teknologi yang mereka bawa disebut sudah memenuhi standar emisi terbaru, bahkan melampaui regulasi lokal yang ada. Arah mereka jelas, mendorong industri yang bukan hanya taat aturan, tapi juga lebih berkelanjutan. Cilegon ini sebenarnya kita bukan hanya bicara potensi, secara historical, kontribusi ekonomi dari industri-industri yang ada di daerah sini biasa luar biasa besar. Ada industri baja, Krakatau Steel, ada petrochemical, Chandra Asri, ada industri pakan ternak, industri semen, dan tentunya industri-industri pendukung seperti konstruksi, juga pelabuhan, logistik dan lain sebagainya, menjadikan Cilegon sebagai salah satu kota kunci dalam kemajuan industri di Indonesia. Jadi tentunya kami Multikren Perkasa sebagai salah satu pemain di industri ini ingin bisa berkontribusi dan menjadi bagian dari perkembangan perindustrian dan juga industri-industri pendukung di Indonesia. Selama ini yang dilihat perkembangannya seperti apa Pak? Dari sisi infrastruktur. Menurut saya sudah banyak perkembangan. Dari sisi perindustrian sudah ada pengembangan yang dilakukan oleh Krakatau Steel, juga kolaborasi dengan beberapa pemain asing seperti POSCO, juga pemain-pemain besi dari Jepang. Chandra Asri terus-menerus mengembangkan kapasitas pabrik mereka, itu juga ada Asalinas. Itu juga didukung dari sisi pemerintah yang terus-menerus membuka jalur-jalur baru. Kalau kita bicara Cilegon ini kan menjadi bagian dari Provinsi Banten ya. Dan Banten ini sudah semakin terintegrasi dengan Jakarta sebagai kota, antara di bukan, tapi juga sampai ke Merak dan ujung-ujungnya sampai ke Sumatera. Jadi pertumbuhannya untuk kami sangat positif. Kami juga optimis bahwa kedepannya kita terus menaik. Acara ini juga mendapat perhatian dari anggota DPR Republik Indonesia fraksi Partai Amanat Nasional Edison Sitorus sekaligus tokoh pengusaha kota Cilegon yang turut hadir dan memberi apresiasi atas langkah Multikren memperkenalkan teknologi baru di Cilegon. Ia menambahkan, pemerintah pusat dan dunia usaha perlu berjalan beriringan agar Cilegon tak hanya dikenal sebagai kota industri, tetapi juga sebagai kota inovasi dan teknologi. Yaitu menggunakan produk kita, karena di Cilegon itu peluang-peluang bisnis mereka masih bagus. Itu tadi ada produk vibrator ya, yang merek Aman ya, ada merek Kato, dan Liber, dan juga tadi itu ya keren ya, yang merek dari Eropa ya. Kalau inovasi dan kolaborasi untuk di Cilegon sendiri seperti apa? Oh, inovasinya Cilegon ya kan di sini kan banyak pabrik ya, banyak proyek. Nah, mereka memungkinkan untuk Cilegon itu bisa membantu untuk
merentalkan alat-alat di sekitar pabrik. Karena di Cilegon itu setelah di after that bangun, mereka butuh maintenance ya. Nah, di mana di maintenance itu nanti dia butuh alat-alat juga.